Wal wudu. Di sini wudu ismun li ghusbatil a'dha. Secara lughat ya, secara bahasa itu namanya nama untuk membasuh sebagian beberapa anggota yang diambil daripada wadhu'ah. Wahya al-hasan wal jamal. Wadhu'ah terang, yaitu hasan, bagus, jamal, indah. Wa syar'an secara syariat ismun nama, sebuah nama li ghusli a'dhain untuk membasuh sebagian, untuk membasuh beberapa anggota maksusatin yang ditentukan, biniatin dengan niat maksusatin yang ditentukan. Mudah kan? Ismun li ghusli a'dhain maksusatin biniatin maksusatin. Kan anggota-anggota wudu tertentu 4 doang. Ya, 4. Itu maksusah. Dengan niat yang tertentu. Wal makna, wis. Al awal an-niat, yang pertama adalah niat. Niat. Padahal di sini juga nanti ada ya. An-niat tuh khususnya muqtarin bi fi'lihi. Nah, di depan ada. Ayo bahas nanti. Niat itu apa tujuannya? Al-qasdu. Niat secara lughat itu al-qasdu. Bertujuan. Wa syar'an qasdu syai'. Menyengaja sesuatu muqtarinan bi fi'lihi. Dengan dibarengkan dengan melakukannya. Hadi hakikatuha. Ini hakikat niat. Jadi ada hakikatun, hukmun, mahalun wa zaman. Kaifiyatun, syartun, wa maksudun, hasan. Hubungannya niat ini 7. 1. Hukum hakikatnya niat, hukum niat, mahalnya, zamannya, kaifiyah, syarat. Berapa itu? 7. Wa maksud, hasan itu tambahan. Yang berhubungan dengan niat 7 ini. 7 ini. Yo, biar ngaji Safinah, yo niat tok. Ternyata ada di sini. Ada hakikat niat, ada hukumnya niat, ada mahalnya niat, ada zamannya niat, ada kaifiyahnya niat, ada syaratnya, ada tujuan niat. Apa hakikat niat? Hakikat niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Itu adalah hakikatnya niat. Pembahasan niat ternyata nggak segampang yang kita tahu dulu. Setelah kita ngaji lagi, oh Allah, ternyata pembahasan niat juga panjang nih. Nggak, yo niat, khususnya muqtarinan bi fi'lihi, itu hakikatnya niat. Ada hukumnya ternyata. Sekarang hadi hakikatuha. Jadi hakikatun niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. 1. Ada yang kedua yaitu hukum. Wa ma hukmuha iku fal wujubu ghaliban. Maka hukum niat kebanyakannya hukumnya wajib. Makanya dikasih kata-kata ghaliban, kebanyakan. Kenapa? Karena ada yang nggak wajib. Jenengan nek cewek niat nggak? Kalau cebok habis kencing, habis berak niat nawaitul istinja nggak ada kan? Nah, makanya ghuslul najasah juga termasuk pengecualian. Pengecualian bahwa hukum niat itu tidak wajib, termasuk di dalam masalah membasuh najis, tidak butuh niat. Membasuh najis apapun nggak butuh niat. Salat butuh niat, wudu butuh niat, tayamum butuh niat. Apalagi? Puasa butuh niat, zakat butuh niat, haji butuh niat. Nah, di sini kata-kata ghaliban, kebanyakan. Wa mahaluha al-qalbu. Kan hukmun mahal. Mahal kan tempatnya? Tempatnya adalah qalbu, hati. Maka niat itu di hati. Seseorang tidak bisa menghukumi niat seseorang. Oh niatnya ini ki. Oh itu niatnya pasti kayak gini, nggak bisa. Karena hati itu yang hukumi Allah Ta'ala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yasakum wa la yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Makanya hati kita tidak bisa menghukumi seseorang. Hati seseorang kita hukumi nggak bisa. Kenapa? Karena tertutup. Kecuali orang-orang aulia-aulia yang Allah Ta'ala wali Allah Ta'ala yang bukan kasyaf bisa melihat hati seseorang. Yes. Wa mahaluha al-qalbu. Wa zamanuha, zamannya awalul ibadat. Permulaan ibadat. Salat, wudu, ghusl, tayamum, itu permulaan ibadah itu.
ila saum, kejaba poso. Susah? Susah nggak? Susah. Wa qala ba'dhum as-sahih annahu fihi azmun qama maqamaniyah. Sebagian ulama yang benar di dalam puasa itu adalah azm, punya keinginan kuat. Azm itu punya keinginan yang menempati makomnya niat, kedudukannya niat. Makanya kalau ba'dhum ya, sebagian ulama, bahwa yang kita ucapkan ketika malam setelah tarawih, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi, itu adalah azm. Tapi azm itu menepati kedudukan niat. Itu sebagian ulama ya. Tapi kalau kita Syafi'iyah yang mutamat bahwa itu niat. Orang kadang masih ngeyel. Enggak, itu azm tapi yakum niat. Nah, enak jawabannya. Jadi kalau susah kadang orang dijelasin, azm itu azm sebuah keinginan tapi yakum niat, menempati kedudukan niat. Jawab itu bisa. Terus kaifiyatun. Kaifiyah yang berapa itu? 5. Takhtalifu biikhtilafil manwi. Kaifiyah niat, tata cara niat itu berbeda dengan beda-bedanya sesuatu yang diniati. Kalau puasa ya nawaitu shauma ghadin, kalau mandi nawaitul ghusla, wudu berarti nawaitul wudu. Beda-beda kaifiyahnya. Terus wasyartun, wasyurtuha sitatun. Ada syaratnya. Yang pertama Islamun Nawi. Islamun Nawi, Islamnya orang yang niat. Jadi niatnya orang kafir tidak dianggap. Niatnya orang kafir tidak dianggap. Tapi ada pengecualian ya. Di kitab-kitab besar ada pengecualian. Wasyurutuha, biro-biro syaratnya niat itu sitatun 6. Yang pertama Islamun Nawi. Islamnya orang yang niat. Maka sholatnya orang kafir bagaimanapun tidak akan sah. Sholatnya orang kafir bagaimanapun tidak akan sah. Dan bahkan kadang sebagian wong ketika mau sholat dia syahadat dulu. Kenapa? Takut kalau dia ternyata pada waktu siang itu, pada waktu sebelum sholat dia melakukan sesuatu yang bikin dia murtad. Nah, sebagian kadang kita kan dengar kayak gitu loh. Ya itu nggak biarin. Nah, kadang ada hati-hati dia. Aku mau ngelakuin, punya itikad sama seperti ini sama Allah Ta'ala, punya keyakinan seperti ini sama Allah Ta'ala, itu kafir nggak ya? Ini takut dia kan. Untuk cari selamatnya gimana? Cari selamatnya syahadat dulu. Makanya tidak bisa kita katakan, wah, ngapa syahadat dulu? Apa dalilnya? Ya. Dalilnya niat. Berhubungan dengan niat. Yang pertama Islamun Nawi. Yang kedua tamyiz. Harus sudah tamyiz. Apa dikatakan tamyiz? Seseorang itu dikatakan tamyiz itu gimana? Hah? Ada beberapa ibarah sebenarnya. Ibarahnya macam-macam para ulama. Seseorang itu bisa dikatakan tamyiz kalau dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Wahdah ya dia. Ada yang mengatakan kalau dia sudah bisa membedakan antara kiri dan kanan. Ada sebagian lagi yang mengatakan bisa membedakan antara tamroh, kurma, sama jamroh. Mawa. Bara api. Nek cero sekarang bisa membedakan antara baik yang buruk lah. Iki panganan, iki kotoran bisa bedakan. Ya itu. Tamis. Itu tamis. Nah ini udah tamis belum nih? Udah. Tamis. Nggak bisa diukur dengan 7 tahun, 6 tahun nggak bisa. Karena seseorang itu beda-beda. Tamyiznya beda-beda. Tamisnya.
Nggak bisa diukuri dengan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak bisa. Tapi diukuri dengan ini. Nah, kalau masih ada, kita punya anak, kalau kamar mandi minta ditemenin, ya ditemenin nggak apa-apa. Yang penting dia sudah bisa cebok sendiri, makan sendiri bisa, minum sendiri bisa, ya sudah. Tamyiz gitu. Maka ketika anak kecil itu sudah tamyiz, maka sah niatnya. Berbeda kalau belum tamyiz. Contoh, kita punya anak yang belum tamyiz. 2 tahun, belum tamyiz kan ya? Belum tahu. Bawa ke Mekah, haji umroh. Itu gimana niatnya? Biar supaya ibadahnya sah. Dia niatkan. Wali yang meniatkan nanti. Wali yang meniatkan. Makanya harus tamyiz. Belum tamyiz, belum sah niatnya. Terus wa ilmun bil manwi, mengetahui apa yang dia niati. Syarat yang ketiga yaitu mengetahui apa yang dia niati. Salat, puasa, zakat, lahiri, dia tahu. Tahu apa yang dia niati. Wa adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in. Syarat yang ke 1 2 3 4. Tidak menggantungkan, memutus niat dengan sesuatu. Makanya kalau di pembahasan niat di dalam kitab Fathul Qorib di bajurinya itu, kalau sholat ya Allahu Akbar. Nanti kalau ada hujan, nanti saya batalin, mau ngangkat jempuran, batal. Dia menggantungkan sholatnya dengan sesuatu. Nanti saya niat puasa, tapi kalau ada tamu ya nggak jadi. Itu niatnya menggantungkan dengan ada tamu. Kalau ada tamu nanti nggak jadi puasa ya nggak bisa. Niat harus mantep. Niat itu harus mantep. Wa adamu taradduti fi qat'iha. Tidak adanya taradud, keraguan, mider-mider kalau Jawanya. Fi qat'iha dalam putusnya niat. Jadi ketika seseorang itu ragu, ini niat saya ini sah apa enggak? Maka niatnya belum sah. Paham ya? Seseorang wudu. Sah belum ya? Belum sah. Jangan diterusin. Diulang terus sampai benar-benar mantap. Oh, udah sah. Kadang orang sholat Allahu Akbar. Tadi saya niatnya apa ya? Ya kan? Kadang orang, Allah, tadi niat apa saya? Nggak inget niatnya. Taradud dia terus. Ini sholat duhur apa sholat asar tadi saya niatnya itu. Diterusin aja sholat. Sholatnya nggak sah. Taradud di dalam niatnya dia. Diputus niatnya, di situ ada taradud. Fi qat'iha. Ini benar apa enggak niatnya. Makanya dimantapkan dulu. Niat itu harus dimantapkan dulu. Wakada fi nusakhi al-matbu'ah di tar'i itu. Walalahu wa syurutuha khamsah. 5 ya. Syarat-syaratnya niat itu ada 5. Sudah. Sekarang maksud. Wes. Yang berhubungan dengan niat yang paling terakhir yaitu tujuan niat. Puncak daripada niat itu apa sih? Tujuan daripada niat itu apa? Tamyizul adah anil ibadah. Untuk membedakan antara ibadah dan adat. Adat dan ibadah. Ini, makanya saya bahas tadi. Harus ada niat. Contohnya, kalau julusi lil i'tikaf, tarotan walil istirahati uhro. Kadang orang di masjid, itu wong istirahat turu. Berarti ada adat di situ. Ya. Seseorang duduk itu ada kalanya dia istirahat di dalam masjid ya, ada kalanya dia niat i'tikaf. Nah, seseorang itu dikatakan ini ibadah atau bukan, apa yang menentukan? Niatnya. Yang menentukan adalah niatnya. Au tamyizul marati bil ibadah kal fardhi anin nafli.
Atau ada kalanya tujuan niat itu untuk membedakan antara ibadah seperti hanya fardu dan sunnah. Dengan apa cara membedakannya? Dengan cara membedakannya dengan niat. Seseorang itu ibadah itu sunnah atau wajib dengan niat. Niatnya apa itu? Niatnya itu ada. Wal mana anal awal min furudil wudu an niat. Maknanya yang di sini adalah fardu-fardunya wudu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama biayan wi al mutawati, yaitu dengan niat sebuah mutawatiu raf'a hadasil asr. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asr. Satu. Niat yang pertama. Atau niat nawaitut thaharah li shalah. Jadi niat nggak harus nawaitul wudu'a li raf'il hadasil. Karena kita dari kecil dari dulu itu diajarinnya seperti itu, kita niatnya itu terus. Ya enggak? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil. Di hatinya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asr. Padahal niat wudu itu banyak. Contohnya pertama tadi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asr. Yang kedua nawaitul wudu'a nawaitul thaharah li shalah. Enggak harus ada wudu, kata-kata wudu enggak harus. Nawaitul thaharah li shalah. Oh, nawaitul wudu'a. Sah. Au nawaitu fardul wudu. Nawaitu fardul wudu. Sah. Awil wudu. Nawaitul wudu'a. Tok, sah. Tapi yang bajuri ada khilaful aula ya. Ditulis itu khilaful aula itu. Ini hukumnya khilaful aula itu. Di bajuri ada. Nawaitul wudu'a tok sah, tapi khilaful aula. Hada idalam yakun hadasu daiman. Ini kalau dia hadasnya tidak daim. Ada seseorang hadasnya daim atau dikenal dengan sahibud darurah. Sahibud darurah itu orang yang darurat. Gimana orang yang darurat? Beser. Dia kencing terus. Sahibud darurah ini ada kalanya satu salisul baul yang selalu keluar air kencingnya terus. Ada kalanya istihadah. Perempuan yang istihadah. Ada kalanya lagi salisul madhi, orang yang keluar madinya terus. Ada salisul wadi, keluar wadinya terus, yang najis-najis ini. Wes, apa lagi? Banyak ya. Salisul mani itu mandi terus, nanti beda lagi itu. Ini kita yang masalah wudu. Ada salisul mani ada, pembahasannya ada, tapi kejadiannya wallahu alam ada bang. Terus ya itu 4 itu dah. Bagaimana cara wudunya? Cara niatnya fayanwi wa illa fayanwi istibahata fardis shalah. Nawaitul wudu'a listibahati fardis shalah. Dia niatnya seperti itu. Bagi perempuan yang istihadah terus-terusan wajib sholat enggak? Wajib sholat. Apa yang dia lakukan? Ya sekalian aja, nanti walaupun nanti kebahas lagi. Ketika ada perempuan istihadah atau laki-laki keluar madinya terus, pipisnya terus keluar terus, dikareti mbok tugel. Oh wedi ya loh. Terus gimana cara wudunya? Yang pertama dia izalatun najasah, menghilangi najisnya dulu. Izalatun najasah. Yang kedua, kalau perempuan yang istihadah ada setelah itu namanya hasyu. Hasyu ini nyumpel. Al-hasyu. Yang boleh aja gede-gede, anu apa sih? Pakai kapas aja. Nih. Ada syat. Syat itu nali. Terus toharoh, setelah itu baru wudu. Toharoh dulu, terus sholat. Toharoh ini wajib nuli-nuli tatabu.
Ya, besok pembahasannya ada juga. Ini kisi-kisi biar dikit. Jadi yang pertama yang dia lakukan adalah hilangin najis dulu. Perempuan ada keluar darah terus, maka dibasuh, dicuci, setelah dicuci baru disumpel, set, baru ditali. Ulak nunu enggak, cukup dengan celana dalam atau ditempel softtek, terus kasih celana dalam, kayak gitu. Yang penting untuk menghalangi supaya hasyu itu sumpelnya itu enggak tipu. Guys, setelah itu baru dia toharoh suci dulu. Niatnya tadi, nawaitul wudu'a lisibati praktis sholat. Sudah? Wudunya harus cepat, apa namanya? Wudunya nggak harus cepat, maksudnya nggak harus lari, maksudnya nuli-nuli, nyambung, nggak boleh berhenti dulu. Jadi wudu selesaiin, setelah itu juga nggak boleh berpaling daripada kegiatan sholat ya. Jadi habis wudu selesai baru pakai jilbab, baru pakai ini, pakai mukena ilahiri, selesai baru sholat. Setelah sholat baru sudah selesai. Nggak boleh makan dulu, habis wudu makan dulu, minum dulu, apa namanya, ngelakuin ini dulu, masak dulu, nggak boleh. Nuli-nuli. Tapi nuli-nuli nggak harus banter-banter, melayu-melayu, nggak usah lari-lari ya. Harus. Ya pembahasan kayak ini. Kalau pakaiannya kan itu kalau misalnya yang keluar, berarti kan pakaiannya ada najisnya. Ya ganti dulu. Ganti ya, apa namanya? Kan kalau netes perempuan ya nggak bocor banget ya. Paling netes sedikit-sedikit. Nanti kalau mau sholat lagi ya diganti. Kalau ininya sumpelnya sudah najis, ketika mau sholat yang kedua nanti. Loh, ketika sholat ada najisnya dia, ya nggak apa-apa itu, dimaafu itu. Jadi ketika habis dia bersihkan, dia sumpel, kan ada keluar lagi itu darah. Nah itu nggak apa-apa sudah. Yang penting pertama dibersihkan dulu, setelah itu baru disumpel, ditutup, apa namanya, pakai hasyat, terus wudu, sholat, selesai. Walaupun di tengah-tengah sholat dia keluar darahnya, tetap sah. Tetap sah. Adapun nanti sholat yang kedua diganti lagi. Ganti lagi. Sholat sunnah boleh? Bukan sholat sunnah. Nah, sah. Ya sholat fardu. Sholat fardu. Yes. Wala takfihi ihdan niyati sabiqah. Niat yang tadi itu nggak cukup. Niatnya harus niat nawaitul wudu'a listibati faktis sholat. Itu niatnya harus itu. Kalau itu nggak, kalau selain itu nggak cukup. Nih sini ada nih. Di bawah itu. Panjang. Yes. Wala buta antara terkenal biasa awal jismin wajib ya. Dan wajib untuk membarengkan niat dengan awal juz daripada wajah. Jadi nawaitul wudu'a, sebagian juz nawaitul wudu'a kayak gini sudah sampai ada juz wajahnya, maka boleh niat. Ada yang kena air, plus nawaitul wudu'a li rafil hadasil ashar, atau nawaitu adail toharoh, nawaitu fardhu toharoh, nawaitu fardhul wudu'i. Wah banyak niat. Kadang saya sendiri, kadang niat nawaitul wudu'a li rafil hadas kadang terlalu panjang. Kadang nggak masuk. Aduh, susah ini. Ganti niat. Ya ganti niat. Nah, itu ada toharoh. Gampang nih. Bagaimana hukum melafadzkan niat? Kalau kita sunnah ya. Asalnya yang kedua, ghusl wajib, membasuh wajah. Keterangannya banyak banget. Ya nggak apa, sekalian. Nanti besok ketika kita ganti kitab, kita lebih paham lagi, lebih banyak lagi nanti. Bisa jadi keterangannya lebih banyak lagi. Jadi kan mungkin kan ini 1 tahun lebih baru hatam. Terus ketika ngaji kitab yang lain lagi, nanti yang pelajaran sekarang kadang lupa, diingatkan dengan pelajaran yang lain. Gitu. Ya gitu.
ngaji satu kali langsung paham semuanya yo. Jadi wong alim semua. Ya. Ngaji satu kali, satu kitab langsung paham semuanya. Ya, kita siapa sekarang? Siapa? Siapa orang yang satu ngaji satu kali langsung paham semuanya? Satu kali langsung hafal semuanya. Siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari dulu ngaji apa? Enggak bawa pena, enggak bawa kertas. Teman-temannya sampai bilang, kamu ngaji ke sini apa namanya? Mustamik doang entah kamu. Ya, apa namanya? Kamu pengen duduk-duduk doang entah di sini kamu tuh ngaji ya, bilang. Sama teman-temannya dibilang kayak itu. Saya bilang, yang lain-lain kenapa? Karena dulu pada zaman Imam Bukhari tidaklah seorang imam, seorang pengajar, guru, murid-muridnya pasti bawa pulpen, pena sama buku, penulis-penulis semua. Imam Bukhari dengerin tuh. Wes, teman-temannya apa namanya? Ya bilang, oh, nggak bawa pulpen, bawa kertas. Ya kata Imam Bukhari, kalau kamu pengen keterangan guru syekh kita dari seminggu yang lalu sampai sekarang kalian ingin dengerin, ya silakan dicoba. Satu minggu mereka catatan, seminggu mereka buka, dilihat, didikte sama Imam Bukhari dari awal satu minggu sampai selesai, didikte semua, hafal semua. Hadis-hadis yang disampaikan oleh gurunya semua hafal semua, keterangan semua hafal semua. Kaget itu. Ya, kalau kamu alimnya kayak Imam Bukhari, cerdas kayak Imam Bukhari, ya nggak apa-apa kalau nggak bawa buku. Karena bener bawa buku, tulis-tulis sedikit. Oh ini caranya, oh caranya.